Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini pada sholat zuhur jam wajib para santri dan santriwati menambah hafalan Al-Quran untuk disetor pada sholat asar. Mereka terus menghafal untuk meraih setoran hafalan Al-Qurannya. Alhamdulillah para santri. Nah, ini ada teman-temannya yang lain juga. Para santri menambah hafalan. Begitu juga di sebelah timur, ya, para santri menambah hafalan Al-Quran, santriwati menambah hafalan Al-Quran. Ya, ini santri baru yang sedang tahsinul Quran. Dan putri yaqulu ahlaktu malan lubada. Coba. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu berarti di lam itu tidak ada waw matinya, berarti dia tidak panjang. Di qafnya itu dia ada. Yaqulu maksudnya Para santri dan santriwati baru, mereka tahsinul Quran. Alhamdulillah. Mala itu pasangannya apa? Ma dia itu pasangannya apa? Mereka tetap semangat dan kegiatan Paham ini ini semua? pada sholat zuhur. Paham. Baik. Coba sekarang Para kita ulang santri dari terus awal. membimbing. Ya. La Para santri terus membimbing para santri dan santriwati agar bacaan Al-Qur'annya bagus. balad. Balad. Dan ini santriwati lama yang sedang menambah hafalan Al-Qur'annya. Mereka juga tetap semangat untuk menambah hafalan Al-Qur'annya. Ini Kanda sedikit Pak Ustaz soal pengembangan daripada Ponpes Ijtihadul Muslimin Desa Kuripan Utara niki seperti apa sih dia merintis sejak 5-8 tahun terakhir niki, perkembangannya seperti apa? Ya. Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin Kuripan Perengge berdiri sejak tahun 2015. Saya punya cita-cita para santri yang nyantri di Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin, mereka menjadi para hafiz Al-Quran. Dan alhamdulillah ada beberapa santri yang sudah hampir selesai menghafal Al-Quran, dan tentu ini adalah sebuah impian yang insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, sekarang niki berapa jumlah murid santri-santriwati? Ya, untuk santri dan santriwati semuanya 300 orang santri. Okay. Yang mereka datang dari Kota Bima, ada juga Sumbawa, ada juga Lombok Timur, ada Lombok Tengah, Lombok Barat, dan juga Kota Mataram. Bahkan juga ada yang dari Kalimantan. Jadi dua daerah ya? Ya, dari luar daerah. Yang menjadi unggulan dari Ponpes ini dibanding dengan Ponpes lain Kanda? Apa? Ya, kami tetap fokus di menghafal Al-Qur'annya. Namun juga tidak menafikan bahwa ada pelajaran kitab kuning yang kita selipkan 20%.
Itu ba'da sholat subuh, Nggih. kajian kitab kuning seperti Fathul Qorib, Hmm. ada Kailani, ada Tangkih Qaulul Hasis, ada Syarah Dahlan, ada juga Kifayatul Akhyar, ada usul fiknya Mabadi Awaliyah. Nah, dan kitab-kitab lainnya Akhlaqul Ilbanin, Ta'limul Muta'lim. Nggih. Nah, itu 20% kita sisihkan untuk kitab, pelajaran kitab. Sehingga anak-anak juga ada gambaran tentang kitab kuning, pemahaman tentang kitab kuning, bahkan juga tafsir kita gunakan software tafsir untuk para santri. Ya, artinya lebih banyak 80%-nya tahfiz kan ya? 80% fokusnya mulai ba'da zuhur, ba'da asar, nanti lanjut ba'da maghrib, ada istirahatnya 1 jam, jam 9 sampai jam 11 malam. Nggih. Itu 80% kita siapkan anak-anak untuk menghafal. Ini kan juga ada pendidikan sanawiyah, Iya. aliyah Hmm. yang disiapkan tempat pendidikan di sini. Iya. Berapa ruang kelas yang tersediakan? Kalau kita lihat ruang kelasnya kurang lebih 15 15 ya. 15 ruang belajar Nggih. untuk para santri, dan ini terus kita siapkan. Kita terus bangunkan. Ini sudah ada 6 lokal. Kita rencana lantai 3 agar kemudian para santri waktu belajar mereka tenang, bisa nyaman. Nggih. Itu adalah juga yang perlu kita pikirkan, bukan hanya kita pikirkan bagaimana mereka menghafal Al-Quran, tapi bagaimana mereka bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Maka kita terus berupaya untuk perluasan lahan juga, untuk membangun asrama, membangun ruang belajar untuk para santri. Nggih. Pengembangan ke depan ini sudah ada rencana. Ya, di sebelah timur kita ada pembebasan lahan. Kita ajak masyarakat untuk berwakaf. Ya, ada 45 are. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ya. urusan kami. Ada para dermawan juga yang mau berwakaf untuk Nggih. asrama putra para santri Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin Kuripan Perenggeh. Nah, karena tetap saya yakin peminat untuk menghafal Al-Quran ini tinggi. Ya, masyarakat kita sangat sadar bagaimana kelebihan fadilah menghafal Al-Quran. Keluarga mereka bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan keberkahan, Nggih. karena mereka yakin bahwa suatu saat nanti anak-anak mereka bisa memberikan ya semacam mahkota dan jubah hijau untuk orang tua mereka. Ini harapan orang tua mereka, sehingga tahun demi tahun para santri terus bertambah, baik itu dari anak yatim atau kalangan umum. Kalau anak yatim di tempat ini kita gratiskan makan, minum, sekolahnya, Nggih. dan kebutuhan-kebutuhan lain selama mereka nyantri di Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin. Nah, kalau bicara persentase Ustaz, ini berapa jumlah dari santri itu yang 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 yatim. yatim nggih? Nah, saya di sini melihat hampir 40%, 40 sampai 50%, setengahnya itu dari anak yatim, piatu atau yatim piatu dan duafa. Nah, bahkan juga ada yang terlantar. Tapi Masya di Allah. pondok ini mereka tidak kelihatan. Mereka membaur, ya, santri umum dengan santri yatim. Kami Ya, tidak pisahkan membedakan. mereka. Kita gabungkan menjadi satu sehingga mereka tetap merasa bahwa kami ini adalah anak-anak kalangan umum, sehingga mereka tetap ya mengikuti kegiatan bersama teman-teman mereka yang dari kalangan mampu. Namun tetap kita berikan perhatian kepada anak-anak yatim piatu, duafa dan terlantar. Artinya dia digratiskan sekolah dan biaya segalanya nggih, dibebaskan gitu. dari Kita segala biaya. bebaskan biaya sekolahnya, makan minumnya 3 kali sehari semalam, dan kita anggap mereka sebagai anak kita. Iya. Ya, semua santri baik kalangan umum di sini asas kekeluargaannya tinggi. Ya, mereka dengan kita itu panggilannya malah bukan ustadz tapi abi, bapak, sehingga kedekatan dengan santri itu sangat kuat dengan pengurus yayasan. Oke, siap.